wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 4 subtema 2 di pembelajaran yang kelima untuk kelas 2 sekolah dasar. Sebelumnya, yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara ibu guru dan murid-muridnya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Bagus. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Tadi di sini sudah ya. Baiklah, hendaknya kita selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru Dayu dan teman-teman. Isi percakapannya apa? Nah, di situ tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Alat apa saja yang harus dibutuhkan? Di sini alatnya ada ember, sikat, air, dan gayung. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru Dayu dan teman-teman? Setuju ya? Karena kamar mandi lingkungan sekolah itu harus selalu dibersihkan mulai dari ruang kelas, pekarangan, dan kamar mandi. Karena apa? Kita harus membiasakan hidup bersih di sekolah ya. Karena kalau sudah dibiasakan hidup bersih, maka kita akan sehat terbebas dari penyakit, misalnya penyakit flu, batuk, dan lain-lain karena lingkungan yang kotor. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya dibersihkan ya. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Di sini ada wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Ini misalnya gayung. Tempat air berbentuk tabung. Nah, bisa kalian cari ya. Ini ibu juga mencari ya, masih melihat-lihat ya ini. Apakah ini ya? Apakah ember ya? Tempat air berbentuk tabung. Coba nanti dicari lagi. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apa ya anak-anak? Ini di sini ada kata ember dan ada kata apa ya? Coba dicari dulu. Nah, silakan kalian juga membantu mencarinya ya. Ini juga masih melihat-lihat, ini masih belum ketemu ya di sini. Pembersih yang dibuat dari bulu yang diberi dasar tempat berpegang ini apa ya di sini? Belum ketemu. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari ya, Nak. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya harus dibersihkan ya, Nak. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus dijaga dan ditata rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar bagaimana? Agar tidak jatuh. Kalau sudah jatuh, nanti akan sakit. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Nah, bahasa Jawanya kecepit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu sangat penting ya, Nak. Apa isi teks di atas? Nah, ini isinya adalah cara menjaga kelas agar bersih. Sudahkah kamu tahu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Ya, tentunya di sini sudah dijelaskan ya. Nah,
Bagaimana caranya? Ya, ini lantai, tembok, langit-langit dibersihkan, debu dipel, perlengkapan kelas ditata, nah dan lain-lain ya. Itu adalah cara menjaga kelas agar bersih dan sehat. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Di sini ada menyapu, membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, merapikan meja dan kursi ya. Sudah terlihat pada gambarnya. Tulislah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan dari gambar tadi ya. Cara menjaga kelas agar tetap bersih silakan dituliskan pada buku tulis kalian. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah, selain dari menjaga kebersihan kelas bersama tadi ya, tahukah kamu kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas, misalnya diskusi kelompok misalnya ya. Lalu apalagi? Nah, tadi ada kegiatan kemarin di pembelajaran kemarin, yaitu kegiatannya apa anak? Menari bersama dengan kelompoknya. Jadi itu merupakan kegiatan bersama dengan teman-temannya ya. Amati gambar di bawah ini. Ini ada kegiatan menari bersama teman, diskusi kelompok. Di sini ada bermain peran. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sudah Ibu sebutkan tadi ya. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ya, juga harus rukun, saling menghargai, saling menghormati. Nah di sini kompak ya. Menarinya juga harus kompak. Ini saat musyawarah, ini juga harus saling menghargai pendapat temannya. Ini saat melakukan kegiatan ini bermain peran bersama harus dilakukan dengan kompak, saling menghargai, dan tidak boleh mau menang sendiri ya. Diskusikan dengan temanmu sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan. Saling menghormati walaupun berbeda agama, saling menghargai, menjaga kerukunan, mau berteman dengan siapa saja dan lain sebagainya ya. Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Nah, ini adalah merupakan contoh kegiatan bersama dengan temannya. Lalu, kegiatan bersama apa yang sudah kalian lakukan? Silahkan kalian tulis pada buku tulis kalian. Anak-anak, kelas yang bersih, nyaman untuk belajar ya. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai kegiatan, misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya, misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian tangan, dan persendian pinggang. Amatilah gambar latihan persendian leher, yaitu memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Kalian bisa melakukan kegiatan ini bersama guru PJOK kalian di sekolah ataupun dengan dipantau orang tua atau kakak kalian di rumah ya. Misalnya kalian melakukan kegiatan latihan melenturkan tubuh persendian leher. Mintalah petunjuk supaya kalian bisa melakukan latihan gerakan persendian leher yang benar. Berikut adalah contoh persendian lengan. Memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Di sini adalah persendian pinggang, membungkukkan badan dan meliukkan badan. Lakukan latihan tersebut secara berulang-ulang supaya betul-betul kalian bisa lentur ya, persendiannya bisa lentur. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan, misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Bagaimana caranya? Berdiri tegak, kaki rapat. Pegang bola dengan tangan lurus ke atas seperti gambar ini ya. Liukkan badan ke kiri atau ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan tadi ditahan beberapa detik ya. Sampai sakit ya nanti sampai terasa agak sakit sedikit mungkin. Lakukan permainan meliukkan badan sambil memegang bola dalam kelompok kalian. Nah, jangan lupa sebelum bermain lenturkan tubuhmu terlebih dahulu supaya tidak terjadi cedera.
Setelah bermain jangan lupa banyak minum air putih supaya kalian tidak dehidrasi, dan jangan lupa untuk sebentar ya, beristirahat sebentar, kakinya diselonjorkan. Kegiatan bersama orang tua, silakan membiasakan siswa terlibat dalam kegiatan di rumah. Hal ini bertujuan agar terbentuk sikap kebersamaan di rumah dalam diri siswa. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.